Baik, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Semoga kita semuanya berada di dalam keadaan yang sehat dan kuat atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa di dalam persekutuan bersama dengan segenap keluarga jemaat, baik yang ada di Rantai Lemo maupun di mana saja Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan bergabung dalam rangkaian ibadah kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 222 bagian B ayat 1 dan ayat yang ke-6, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Dirakis kerajaannya, agungkan putranya. Allahmu permulakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Ibadah kita malam hari ini, kita percaya itu jadi di dalam nama Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan turunlah atas jemaat Tuhan sekalian anugerah salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya, oleh pimpinan Allah Ar-Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita membuka Mazmur 118. Mazmur 118 kita baca secara berbalas-balasan. Ayat yang ke-10 sampai ayat 21. Mazmur 118 ayat 10 sampai 21. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Kita menyanyikan Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat yang pertama.
kita persiapkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita berdoa agar kita diterangi oleh Roh Kudus di dalam mengerti dan memahami firman Allah malam ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu malam ini. Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Dalam berbagai keadaan hidup kami, Allah setia mendampingi kami. Kami masih menghidupi kehidupan kami hingga kini karena Allah yang melayakkan kami dan Allah yang memberi hidup itu bagi kami. Karena itu patutlah kalau kami selalu bersyukur kepadamu, seperti yang kami lakukan malam ini dengan melakukan ibadah dan menyembah Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, kami tidak layak untuk menghampiri hadirat Tuhan yang kudus dan suci. Sebab kami ini adalah insan-insan berdosa. Tetapi maha besar Engkau melayakkan kami di dalam pengampunan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjelma manusia menjadi juru selamat bagi kami. Ya Tuhan Roh Kudus, hikmat-Mu yang akan berbicara kepada kami ketika kami rindu membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah kami mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan buat kami mampu melakukan firman-Mu. Kami bersedia Tuhan, kami membuka hati dan hidup kami. Ini kami, ajar kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat 6, firman Tuhan berbunyi. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, aku akan datang harinya, bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Israel adalah umat pilihan Tuhan. Namun kendati pun Israel adalah umat pilihan Tuhan, bahwa Israel diperbolehkan atau dipantaskan oleh Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan untuk melakukan apa saja ia mau, atau melakukan apa saja yang Israel kehendaki. Keterpilihan bangsa Israel bukan baru ada pada kitab Yeremia atau pengalaman Nabi Yeremia bersama dengan Israel di Babel. Tetapi keterpilihan bangsa Israel itu kita bisa baca sejak kitab Kejadian pada pasal 12, yaitu pemanggilan Abram. Pemanggilan Abram adalah cikal bakal dari lahirnya bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Karena itu Abraham ketika ia dipanggil dikatakan bahwa
keluarlah dari negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, dan pergilah ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. Tanah yang ditunjukkan kepada Abraham, Bapak Ibu yang dikasihi, adalah Kanaan atau Israel. Sekali lagi bahwa sekalipun Israel itu adalah bangsa pilihan, umat Israel itu adalah umat pilihan, tetapi tidak berarti bahwa umat Israel diberi hak atau diberi kesempatan untuk melakukan sekehendak hatinya saja. Tidak dikenan Tuhan sekalipun, bolehlah karena bangsa pilihan. Saudara-saudara, di dalam kadar pilihan kita juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, atau di dalam kadar pilihan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan atau ditebus oleh Tuhan dari dosa kita, tidak berarti bahwa kita diberi hak atau kesempatan oleh Allah untuk melakukan sekehendak hati kita atau semau hati kita saja. Tak dikenan Tuhan sekalipun, toh kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Itu tidaklah demikian, Bapak Ibu. Tidak ada hak kita untuk melakukan apa saja yang kita mau dalam hidup ini, sekalipun kita bangsa pilihan. Umat yang telah dibenarkan dan ditebus oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus dari kematian kita karena dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memilih umat Israel, Allah memilih bangsa Israel, karena Allah juga mau menetapkan bahwa bangsa Israel harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, kalau bangsa Israel ditetapkan menjadi bangsa yang harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa lain, maka bangsa Israel dipanggil dan ditetapkan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sebab ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan, itu sudah pasti kita tidak menjadi berkat. Karena itu bangsa Israel dipanggil menjadi umat pilihan dan sebuah tanggung jawab bagi bangsa Israel bahwa bangsa Israel, umat Israel harus menjadi berkat bagi bangsa lain. Kita adalah umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah dari dosa dan kesalahan kita. Karena itu salah satu tanggung jawab kita yang merupakan kewajiban bagi kita bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain melalui pikiran kita, melalui hati kita, dan sikap seluruhnya dari kehidupan kita. Ketulusan di hadapan Allah dituntut untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak pilihan Allah, sebagai umat yang diberkati oleh Tuhan, dan sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah dari dosa kita oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Allah membangun bangsa Israel, itu bukan karena bangsa Israel yang mau atau ingin atau berinisiatif, tetapi Allah membangun hubungan dengan Israel itu sekali lagi berdasarkan semata-mata anugerah Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Semata-mata karena inisiatif Tuhan. Bukan ada andil manusia di dalamnya. Abraham, Bapak Ibu, dipanggil bukan kemauan Abraham, bukan permintaan Abraham, bukan inisiatif Abraham, tetapi Allah sendiri yang datang menjumpai Abraham. Bahwa mari tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan akan kubawa kau ke tempat yaitu Kanaan. Dan kau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kisah keluaran dari Mesir seperti itu di mana awal Paskah. Bapak Ibu yang kekasih, bukan karena kemauan bangsa Israel, bukan karena keperkasaan bangsa Israel, bukan pula karena hikmat orang Israel, tetapi Allah dengan inisiatifnya melakukan
melakukan banyak hal bagi bangsa Israel dan memerintahkan kepada mereka melalui berbagai-bagai macam tanda, terutama mujizat atau tanda kematian anak sulung non-Israel pada saat itu atau yang bukan Israel pada saat itu, sehingga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekali lagi, semata-mata karena anugerah Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan hidup bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Inisiatif Allah yang membuat laut Teberau terbelah dua. Inisiatif dan semata-mata karunia Allah memimpin bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Tidak ada andil sedikit pun dari bangsa Israel. Keselamatan hidup kekal itu Bapak Ibu diterima hanya karena anugerah dari Tuhan. Bukan ada andil manusia di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan hidup kita juga, kita harus meyakini dan kita harus mengaminkan, membenarkan bahwa hidup yang kita hidupi hingga kini bersama dengan suka dukanya, bersama dengan liku-liku kehidupan kita, kita tidak dapat menyangkal bahwa itu adalah semata-mata karunia Tuhan bagi kita sehingga kita dapat menjalaninya hingga kini. Kita dapat hidup hingga kini karena anugerah Tuhan sajalah. Dalam berbagai kesedihan kita, Allah mendampingi kita. Di dalam berbagai sukacita kita, Allah yang memperingatkan kita agar kita bersukacita di dalam Tuhan dan bukan bersukacita berdasarkan kemegahan diri kita. Saudara-saudara, kondisi Israel ketika surat Yeremia ini atau dalam kitab Nabi Yeremia ini adalah ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di tanah Babel bersama dengan Nabi Yeremia. Mungkin kita mau mengatakan kok Nabi juga ikut mengalami siksaan, yang mengalami pembuangan ke Babel. Apa kesalahan Nabi sehingga Nabi Yeremia pun ikut menjadi buangan ke Babel? Saudara-saudara, bukan karena kesalahan atau bukan karena kebobrokan mental seorang Nabi Yeremia sehingga Yeremia pun harus terbuang ke Babel. Tetapi karena kasih Allah, karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Lalu apakah kita mau katakan bahwa orang yang tidak berdosa seperti atau tidak bersalah seperti Nabi Yeremia juga dibuang padahal tidak bersalah dalam hal seperti itu? Artinya Bapak Ibu, Nabi Yeremia ikut dibuang ke Babel supaya orang Israel kembali mendengarkan suara Tuhan. Supaya bangsa Israel kembali mendengar suara Allah. Supaya bangsa Israel kembali tahu bahwa Allah senantiasa ada. Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk mengumandangkan atau untuk menyampaikan kepada bangsa Israel yang pada saat itu berada di dalam tekanan dan jajahan bangsa Babel untuk senantiasa berseru kepada Tuhan. Itu tujuannya sehingga Yeremia pun dibawa ke sana. Bapak Ibu yang kekasih, kalau dalam kehidupan kita mengalami banyak hal yang membuat kita kurang bersukacita, membuat kita menangis, membuat kita bersusah, membuat kita bergumul dan lain-lain sebagainya, janganlah juga kita pernah meragukan kuasa dan kasih Tuhan bagi kita. Mari kita yakin bahwa dalam berbagai keadaan hidup kita yakin bahwa Tuhan itu selalu ada mendampingi kita. Seperti bangsa Israel, ketika mereka ada di dalam penderitaan atau tekanan di Babel, ada Yeremia yang diutus oleh Tuhan untuk mendampingi kehidupan beriman, untuk mendampingi kehidupan supaya penuh dengan semangat dan datang bersekutu atau datang kepada Allah berseru di dalam penderitaan mereka. Melalui Nabi Yeremia juga bangsa Israel diajak oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pertobatan dalam berbagai pergumulan hidup kita, dalam berbagai tantangan kehidupan kita. Seperti Yeremia diutus ke bangsa Babel, ke tengah-tengah orang Israel. Juga dalam kehidupan kita bahwa firman Allah, puji-pujian kepada Tuhan,
senantiasa dikumandangkan, supaya kita senantiasa setia datang kepada Tuhan, bertobat dan berubah dari segala peri kehidupan kita selama ini yang tidak dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui live streaming ataupun pemesan suara. Ini adalah cara Tuhan untuk menyapa kita di tengah-tengah derita kita. Ini adalah cara Tuhan untuk menyapa kita, mengasihani kita, memberi kita semangat beriman dan percaya di tengah-tengah khawatirnya kita, di tengah-tengah takutnya kita, ketika COVID Corona menjadi ancaman bagi hidup kita. Salah satu hal yang kita lakukan adalah beribadah di rumah kita masing-masing. Hal ini juga membuat kita makin merenungi diri kita di rumah kita masing-masing, bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya sama sekali. Kalau bukan karena kuasa dan kerja Tuhan bagi kita, kita tidak memiliki daya sama sekali. Baik ketika kita melihat lawan yang besar yang dapat kasat mata kita lihat, maupun ketika kita melawan atau menghadapi permasalahan atau bahaya yang tidak nampak oleh mata kita, seperti yang kita alami pada zaman sekarang ini. Pada saat sekarang ini, kondisi atau atmosfer dunia sekarang ini, kalau musuh dari sana dapat kita lihat besar-besaran, maka bisa kita dapat bersembunyi. Tetapi kalau virus corona menjadi ancaman bagi kita, lalu bagaimanakah kita mau bersembunyi? Kita tidak tahu bagaimana caranya. Karena itu, WHO, Kementerian Kesehatan, pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana, dan lain-lain semua yang terkait, tokoh agama mengharapkan kita menjadi orang-orang yang setia tinggal di rumah. Itu salah satu bentuk dari cara kita untuk bersembunyi dari apa yang kita tidak dapat lihat, bahaya yang mengancam hidup kita yang tidak dapat kita lihat. Apakah itu kita mau katakan karena kecerdasan WHO? Apakah itu kita mau katakan karena kecerdasan pemerintah dan bangsa kita? Apakah kita mau katakan bahwa itu karena kepandaian Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana dan lain-lain? Tidak, Bapak Ibu. Mereka hanyalah alat Tuhan, seperti Nabi Yeremia yang diutus oleh Tuhan menyampaikan kepada rakyatnya, kepada dunia ini, bahwa bersembunyilah dari COVID Corona yang sementara mengancam kita saat ini dengan cara berdiam di rumah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu apakah yang merupakan bahagian dari pembacaan kita saat ini, yang mengandung atau memberi makna yang tak dapat kita ukur? Berkat-berkat Tuhan itu tak dapat kita ukur dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, Bapak Ibu yang dikasih. Dari pembacaan kita saat ini ada janji Tuhan. Kalau janji artinya sesuatu yang akan terjadi masa depan, di waktu yang akan datang. Janji itu di waktu yang akan datang, bukan lagi janji kalau sudah berlalu. Tetapi janji itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Karena itu di pembacaan kita ada kata pada waktu itu. Saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa pembacaan kita saat ini, firman Tuhan pada saat ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia ketika Yeremia dan bangsa Israel ada di Babel. Dan janji itu datang dari Allah melalui Nabi Yeremia yang disampaikan kepada bangsa Israel di Babel sana pada masa pembuangan. Nah, pada waktu itu yang dijanjikan kepada Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang. Mengapa bangsa Israel atau mengapa Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang masih berpuluh-puluh tahun ke depan? Berpuluh-puluh tahun ke depan. Satu, tentu ini untuk menghibur dan menguatkan, membangun kembali kehidupan beriman bangsa Israel supaya mereka
Jangan menjadi orang-orang atau bangsa yang meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, dalam kesedihan, dalam penjajahan, dalam ketertekanan sekalipun. Bangsa Israel diharapkan untuk senantiasa setia dan percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berjanji kepada mereka pada waktu itu, masa depan. Supaya apa Bapak Ibu? Yang kedua, supaya bangsa Israel jangan selalu menoleh ke belakang. Oh, seperti ini kami yang lalu. Seandainya seperti ini. Seperti yang kemarin-kemarin selalu menoleh ke belakang. Bangsa Israel tidak diharapkan oleh Tuhan untuk senantiasa mengingat-ingat yang lalu. Bangsa Israel juga tidak diharapkan untuk senantiasa berputar-putar atau senantiasa memikirkan yang ada sekarang ini. Hanya bergulat dengan keadaan yang lalu dan yang sekarang ini. Yang sekarang ini artinya pada saat firman Tuhan ini sampai di bangsa Israel, ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Bangsa Israel tidak diharapkan untuk memikirkan saja ketertekanan atau penderitaan mereka pada zaman Yeremia ada di Babel. Tetapi bangsa Israel diharapkan untuk memandang jauh ke depan karya Allah dalam hidup bangsa Israel. Saudara-saudara, jangan juga kalau bangsa Israel diharapkan seperti itu, maka kita juga diharapkan untuk tidak selalu seperti ini masa lalu kami, ini seperti ini dan lain-lain sebagainya. Kita pesimis dengan masa lalu kita. Dan kita juga mau katakan, mengapa kami seperti ini dan bergumul terus dengan keadaan hidup kita sekarang. Tetapi kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Mengarahkan pandangan kita ke depan. Allah memberikan kepada kita karunia untuk berpikir, karunia untuk mengerti, memahami, talenta untuk memahami, talenta untuk mengerti, talenta untuk beriman kepada Tuhan, untuk memahami dan mengimani apa yang Tuhan mau lakukan di waktu yang akan datang. Kita percaya dengan apa yang Allah senantiasa berikan kepada bangsa Israel pun juga akan diberikan kepada kita. Jangan kita bersedih saja dengan keadaan hidup kita, khawatir dengan hidup kita yang sekarang ini. Tetapi kita juga harus mengatakan bahwa Amsal katakan kalau orang yang bijak itu kalau ada bahaya dari sana ia akan bersembunyi dari malapetaka itu. Nah, dalam pengharapan kita tidak lalu berarti mau katakan kalau demikian tidak usah pakai masker, kalau demikian tidak usah tinggal di rumah, toh juga seperti ini. Salah satu yang harus kita lakukan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Bagian seterusnya yang dikatakan oleh firman Allah di sini bahwa Allah akan memberi kasih karunia kepada orang Israel di padang gurun. Israel diberi karunia oleh Allah di padang gurun. Tentulah kita sudah sering mendengar, memahami bahwa Israel itu merupakan Mesir, Israel, Arab itu merupakan, dan mereka ini adalah orang satu rumpun ya. Israel, Arab, Mesir itu adalah satu rumpun. Rumpun Aram. Mereka mirip-mirip semua punya bahasa Aram. Rumpun Aram. Kita tentu sudah tahu, apalagi dari saudara-saudara kita bahwa memang Kanaan, memang Mesir itu adalah daerah padang gurun. Itu kenyataan, itu fakta bahwa negeri ini adalah negeri yang berupa padang gurun. Nah, dari Babel mereka akan kembali dihantar ke tanah Israel yang akan melewati padang gurun. Tetapi bangsa Israel dalam melewati padang gurun dijanji oleh Tuhan akan mendapatkan. Jadi sebelum keluar dari tanah pembuangan, memang bangsa Israel sudah mendapatkan janji bahwa ketika kamu keluar dari Israel, kamu akan dari Babel, kamu akan melewati padang gurun, dan di padang gurun itu pun Allah akan memberikan kasih karunia kepada kamu. Kasih karunia apa yang akan kita dialami oleh Israel? Seperti keluarnya mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak sekali kasih karunia yang dialami oleh Israel.
Demikian juga ketika mereka akan kembali dari Babel ke tanah Israel, mereka juga akan mendapatkan kasih karunia itu. Dan yang kedua, bahwa bangsa Israel akan luput dari pedang. Pedang Bapak Ibu tentu ini adalah simbol peperangan. Tetapi bangsa Israel mendapatkan jaminan bahwa dari Tuhan bahwa mereka, orang Israel dalam perjalanannya menuju tanah Israel itu kembali dari Babel ke Israel, bangsa Israel akan diberi kasih karunia dan lepas atau terluput dari pedang. Perjalanan hidup kita Bapak Ibu yang kekasih tentu juga tidak terluput dari padang gurun. Sekalipun kita mungkin katakan Indonesia ini mana sih padang gurunnya, tidak ada. Tidak ada padang gurun di Indonesia, terutama di Toraja ini tidak ada padang gurun. Kita semuanya ada di tempat atau di lokasi yang hijau, artinya tanah yang subur. Tetapi padang gurun apa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita? Kesedihan, kesusahan, kekurangan, dan lain-lain sebagainya. Itu padang gurun. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, kalau bangsa Israel mendapatkan karunia dari Tuhan, maka kita pun juga pasti mendapatkan karunia dari Tuhan. Karunia apa? Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk senantiasa menjalani kehidupan ini penuh dengan kasih karunia dari Allah. Kita percaya bahwa Allah senantiasa memberi kita rasa aman dan nyaman, menghibur dan menguatkan kita, mencukupkan kebutuhan kita dalam hidup ini. Kita akan terluput dari pedang, entah kekerasan virus corona, atau entah kekerasan pikiran kita, entah kekerasan dari pihak luar dan lain-lain sebagainya. Kita pasti diliputkan oleh Tuhan ketika kita memiliki sebuah kepercayaan. Kita memiliki keyakinan bahwa kalau Israel mendapatkan janji seperti itu dan jaminan seperti itu, kita pun dijamin oleh Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hari atau minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita mau bersyukur atas kebangkitan Sang Juru Selamat kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kekasih, di pembacaan kita juga Allah akan menampakkan diri kepada Israel. Tema bacaan kita sepanjang minggu ini, aku telah melihat Tuhan. Mengapa kita bisa melihat Tuhan? Bukan karena kemampuan kita melihat Tuhan, tetapi karena Allah memperlihatkan dirinya kepada kita. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa pun sedikit pun untuk bisa melihat Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang memperlihatkan dirinya kepada kita. Allah lah yang menyatakan dirinya, Allah lah yang menampakkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan di sini bagaimana bentuknya Bapak Ibu yang kekasih. Kalau Maria, Petrus, Yakobus, dan semua murid yang lain, bahkan Kleopas, bisa melihat Yesus ketika ia bangkit, itu adalah peristiwa 2000 tahun lebih yang lalu. Sekarang lalu kita bagaimana mau melihat Tuhan yang menampakkan dirinya kepada kita? Ada dua cara Allah menyatakan dirinya kepada kita Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel menyatakan dirinya misalnya lewat tabut perjanjian, lewat mana, lewat awan, lewat api, lewat petir dalam perjanjian lama. Maka dalam zaman Kristus Allah menampakkan dirinya melalui kebangkitannya. Lalu sekian lamanya hidup masih ada di dalam dunia, baru ia terangkat ke surga. Cara Allah menampakkan dirinya kepada muridnya dan kepada dunia. Lalu kepada kita di zaman gereja pada sekarang ini, pada akhir zaman sekarang ini, cara Allah bagaimana menampakkan dirinya kepada kita? Ada dua caranya Bapak Ibu yang kekasih, yaitu cara Allah menampakkan dirinya yang pertama dengan cara umum. Semua orang bisa merenung dari mana, bagaimana, dan kemana, untuk siapa, dan diperuntukkan bagaimana segala-galanya yang Allah ciptakan. Lingkungan hidup Bapak Ibu, tentu kita bisa mengatakan bahwa oh, di balik gunung yang tinggi ini, tentu siapa yang membuatnya? Ada yang disebut dengan Tuhan atau Allah. Semua manusia di dalam dunia ini tahu bahwa Allah itu ada. Tidak ada orang yang tidak katakan Allah tidak ada.
Kalau orang katakan ateis atau komunis tidak ada, sesungguhnya ada yang merupakan Allah bagi mereka ya. Apa yang dia percayai menjadi sebuah kesenangan, itulah Allah. Hedonisme misalnya, Tuhannya adalah kesenangan, kenikmatan. Filosofis atau mereka-mereka yang berbasis gnostisismenya, apa yang merupakan Allah bagi mereka, kepandaian mereka. Apa yang yang merupakan tingkat kesenangan bagi mereka yang kita sebut dengan ateis dan lain-lain, itulah Allah mereka. Ketika kita melihat dunia ini, semua yang ada di dalam dunia ini pasti di balik perenungan kita, pemikiran kita bahwa yang menciptakan atau yang mengadakan itu adalah Allah. Karena itu banyak kali kita heran ketika orang mengatakan, wah saya menyumbang untuk gereja. Kami menghibahkan ini untuk Tuhan. Lah Tuhan sumber segala-galanya, tapi kok kita sok benar ya mau menyumbang Tuhan, mau menghibahkan sesuatu kepada Tuhan yang notabene Tuhan yang menciptakan dan memberikan kepada kita. Itu dosa bagi kita yang banyak kali mengklaim segala yang diciptakan oleh Tuhan milik kita, lalu kita hibahkan kepada Tuhan, sumbangkan kepada Dia yang memiliki itu. Peperangan apa Bapak Ibu? Kekeringan apa Bapak Ibu? Itu yang saya katakan tadi, kekeringan iman, kekeringan mental, kekeringan moral. Itu yang mesti kita hadapi dalam dunia sekarang ini. Banyak kekeringan moral, banyak kekeringan kepribadian, banyak kekeringan iman yang dihadapi, kekeringan hidup sosial yang dihadapi oleh orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Untuk menghadapi semuanya itu Bapak Ibu, tentu kita mengatakan bukan kemampuan kita, tetapi kita mengandalkan dan meyakini bahwa Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Agar kita terlepas dari pedang yang senantiasa menghantam kehidupan kita, Allah beserta dengan kita. Dan cara yang kedua Bapak Ibu, cara Allah menyatakan dirinya, biasa kita sebut penyataan khusus. Penyataan khusus itu yang mana bagi kita orang Kristen tentu mengatakan bahwa penyataan khusus itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Khusus mengapa dikhususkan? Karena itu bagi mereka, ya hanya bagi mereka yang mau menerima, mengakui dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu disebut khusus. Juga melalui Alkitab, karena Alkitab itu tidak dipandang dan tidak diterima oleh semua orang. Khusus bagi mereka atau bagi kita yang mau mengakui itu sebagai sabda Allah atau firman Allah bagi kita. Janji berikutnya di mana Allah mau memperlihatkan dirinya, ya. Jadi Allah memperlihatkan dirinya melalui penyataan umum, alam lingkungan, bumi kehidupan kita ini, dunia di mana kita hidup, itu cara Tuhan menampakkan dirinya bahwa Allah itu ada. Dan di dalam Yesus Kristus serta lewat firman. Karena itu tidak ada alasan untuk kita katakan, saya belum melihat Tuhan. Kita hidup di dalam dunia ini karena Tuhan yang mendatangkan kita ke dalam dunia, melahirkan kita ke dalam dunia. Kita hidup hingga kini karena Tuhan yang memberi kita kehidupan. Bagaimana tidak kita mau katakan bahwa saya tidak melihat Tuhan? Tentunya kita sudah melihat Tuhan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Banyak kali kita dibutakan oleh pikiran kita, hati kita, dan kehidupan kita. Sehingga kita katakan bahwa saya belum melihat Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita sudah melihat Tuhan. Hanya saja sering kita lupa bahwa Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita, dan kita sudah melihatnya. Janji berikutnya untuk menguatkan bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya, bahwa bangsa Israel dikatakan di sini, bangsa Israel akan melihat kembali bagaimana Allah berkarya bagi mereka, yaitu membangun kembali Israel. Mengapa Israel dibangun kembali? Karena Israel sudah terpecah-pecah. Ada Israel selatan dan utara. Utara dan selatan.
Jadi karena itu akan disatukan kembali, terpecah-pecah. Dibangun kembali persekutuan itu. Yang kedua, bahwa bangsa Israel tidak hanya dibuang ke Babel, melainkan ada juga yang dihukum dan dibuang ke Asyur. Itu secara fisik mereka, bangsa dan negara mereka sudah menjadi bangsa yang terpecah, dan mereka menjadi orang yang terserak. Karena itu bangsa Israel, Allah menjanjikan bangsa Israel untuk dikumpulkan atau disatukan kembali. Artinya Allah senang dengan persekutuan. Allah suka dengan persekutuan. Allah senang dengan kehidupan yang semakin meningkat dalam hidup kita ini. Allah suka dengan pembangunan, Bapak Ibu. Tetapi pembangunan yang terutama di sini, jangan kita melihat pembangunan fisiknya. Jangan bukan itu yang terutama, tetapi pembangunan manusianya, sumber daya manusia dan kehidupan spiritualitas jemaat itu yang terutama. Jangan kita membuat gedung gereja megah, kita lupa dengan pelayanan-pelayanan terhadap warga Tuhan yang dipercayakan kepada kita, para majelis gereja, untuk kita layani. Kendati pun dalam dunia sekarang, tetapi tidak mengurangi berkat Tuhan bagi kita, bahwa kita beribadah dalam persekutuan iman kita melalui live streaming dan alat pembesar suara seperti ini. Tetapi itulah cara Tuhan mengumpulkan kita di dalam keterserakan kita pada saat ini di rumah kita masing-masing. Allah menyatukan kita di dalam doa kita, di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah kita seperti yang kita lakukan malam hari ini. Allah membangun kembali bangsa Israel yang sudah terporak-porandakan, yang sudah terpecah, yang sudah dibuang. Allah akan membangun kembali mereka. Iman mereka kembali dibangun, iman kita juga kembali dibangun. Israel yang dahulu, bait Tuhan yang dahulu yang dibangun oleh Salomo sudah diratakan dengan tanah. Ketika Yeremia, Esra dan Yesaya kembali ke Israel, bait Allah itu kembali dibangun. Nah, tentunya semuanya ini yang merupakan janji Allah dari atas. Satu hal yang pastinya dimiliki oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di dalam keterpurukan, penjajahan dan tekanan di Babel. Mereka bersemangat, mereka kembali bersuka cita sekalipun mereka menderita. Mereka ada bergirang karena mereka mendengar dan percaya terhadap janji Allah. Hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka, iman mereka melihat bahwa Allah menampakkan dirinya, menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada bangsa Israel melalui janjinya, nubuatnya yang akan dilakukannya di waktu yang akan datang. Tentunya kita juga mengaminkan bahwa dalam hidup kita Allah senantiasa memperlihatkan dirinya kepada kita dalam keadaan COVID-19 juga pastinya kita yakin bahwa Allah selalu menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada kita melalui setiap orang yang Tuhan pakai, baik WHO, Kementerian Kesehatan, Presiden, Badan Penanggulangan Bencana, pemerintah sampai ke aparat yang terkecil sekalipun itu, Allah memakai mereka untuk menampakkan diri Allah kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa mengalami sukacita. Jangan kita stres, karena bisa saja stres kita itu membuat kita sakit lalu mungkin kita mengatakan bahwa kita meninggal atau mati. Bukan karena COVID, tetapi karena kita takut. Karena itu, mari kita ikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah bagi kita. Sehingga dengan penuh sukacita di dalam firman Tuhan pada saat ini, Tuhan senantiasa menampakkan dan memperlihatkan dirinya kepada kita. Kita pun melihat Allah, maka kita mengalami sukacita. Roh Kudus menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita syukuri firman Tuhan yang kita sama dengar dan pahami pada malam hari ini, menjadi semangat bagi kehidupan kita untuk menjalani hidup ini. Dan kita mensyukuri kasih karunia Tuhan, firman Tuhan, cara dan kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Bahkan kehidupan karunia Tuhan bagi kita syukuri pun saudara-saudara yang ada di rumah.
kita pun mengumpulkan persembahan kita untuk menopang kehidupan persekutuan pelayanan kita. Ku diberi belas kasihan, ayat 1 dan 5. Mari kita satu di dalam syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena berkat-Mu kembali Tuhan nyatakan bagi kami. Kami dilayakkan, kami dipatutkan oleh Tuhan untuk beribadah kepada-Mu malam ini. Terima kasih layaknya kami beribadah Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang Allah perdengarkan bagi kami. Buat kami menjadi orang yang percaya dan yakin akan janji Allah bagi kami. Jangan pernah kami meragukan karunia Tuhan bagi kami. Dan buatlah kami senantiasa hidup membangun persekutuan untuk memuliakan Allah. Untuk mensyukuri kehidupan karunia Tuhan bagi kami. Berkat Tuhan bagi kami, bahkan bahwa kami masih dilayakkan oleh Tuhan menyembah Tuhan. Anak-anak mengumpulkan persembahan untuk menopang akan kehidupan persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat di mana kami berada. Tuhan tempatkan kami, bahkan juga turut mengambil bagian dalam pelayanan umat-Mu di lingkup gereja Toraja. Terima kasih Tuhan atas pertumbuhan iman anak-anak-Mu. Kendati pun pada saat ini kami berada di dalam suasana khawatir oleh karena virus corona, tetapi kami adalah orang yang senantiasa
memiliki sebuah kepercayaan bahwa Allah pasti senantiasa setia memberi kami kasih karunia dan memegari kami dengan kuasa dan berkat melalui setiap cara Tuhan bagi kami, baik melalui pemerintah kami, Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, tokoh-tokoh agama, maupun presiden hingga ke kepala dusun. Terima kasih perhatian dari Tuhan, berkat dari Tuhan, karunia dari Tuhan melalui setiap anak-anak-Mu. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu ya Allah, buat persekutuan kami di tengah-tengah jemaat dimanapun kami berada. Tuhan membuat kami senantiasa kuat untuk membangun kehidupan beriman kepadamu. Biarlah situasi saat ini membuat kami makin mengerti akan karya Tuhan dalam hidup kami. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan bagi kami bahwa kami ada di dalam kuasa dan kedaulatan Allah. COVID-19 yang pada saat ini mengancam kehidupan kami. Kami mau mempercayakan ke dalam tangan kuasa-Mu melalui WHO, melalui Kementerian Kesehatan, melalui pemerintah bangsa dan negara, Badan Penanggulangan Bencana. Allah akan menyatakan penyembuhan dan kedaulatan bagi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, teristimewa sakit penyakit yang mengancam kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing, di dalam keadaan kehidupan mereka, ketika mereka berada di dalam duka, seperti yang dialami oleh salah seorang jemaat-Mu, kekasih kami, Nenek Abe, atas terpanggilnya salah seorang cucu dari tengah-tengah keluarga. Hiburkan dan kuatkan keluarga. Mereka yang berada di dalam sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bahkan mereka yang terpapar oleh COVID-19, Tuhan pula yang akan menyembuhkan. Setiap tenaga medis, Allah memberi hikmat dan kekuatan agar mereka betul-betul menjaga diri mereka sendiri juga dalam merawat setiap pasien, agar mereka juga jauh dari paparan COVID-19. Kami berdoa kepadamu Tuhan, buat pemerintah bangsa dan negara kami, untuk menanggulangi kehidupan kami pada saat ini. Tentu corona ini mempengaruhi semua lini kehidupan kami. Kiranya dapat dilihat oleh hikmat Allah melalui pemerintah bangsa dan negara kami, agar kami tidak jatuh di dalam berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya Allah di sorga, seusai ibadah kami ini, jika malam telah menjadi bagian hidup kami, jika anak-anak-Mu akan membaringkan tubuh mereka di dalam tidur mereka, berkati kami sekalian. Jika masih ada di antara kami yang tidak melanjutkan kegiatan kami malam ini, Tuhan pun memberkati kami. Seluruh kehidupan jemaat-Mu kami persembahkan hanya ke dalam kuasa-Mu. Ini kami Tuhan, yang datang berdoa dan bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 340. Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 3. Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan mati Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya
9. Jalanilah kehidupan kamu dengan setia senantiasa, tanggap akan cara Allah, menampakkan dan menyatakan dirinya kepada kamu, sehingga kamu, kita semuanya, senantiasa setia juga melihat dan menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Arahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan, terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kami segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantelemo dari Pastori Jemaat Rantelemo, kami mengucapkan terima kasih kebersamaan kita malam hari ini beribadah kepada Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Allah bagi kita. Kiranya Allah senantiasa memberkati kita. Kita pun senantiasa setia hidup di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita senantiasa setia beribadah kepadanya, berdoa kepadanya. Sampai jumpa esok pagi di dalam kidung pujian kepada Tuhan. Selamat malam.